Di dalam ruangan sunyi yang temaram dengan hanya disinari lampu tidur kemuning memperlihatkan seorang gadis di sudut ranjang tengah menahan isakannya. Tubuhnya bergetar dengan nafas yang tersengal-sengal, air mata masih terlihat mengalir di kedua pipinya. Ia memukuli dadanya berulang kali berharap rasa sesak itu berkurang. Entah apa yang ia alami hingga membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Dengan jemari yang bergetar ia mengetik sesuatu di layar ponselnya. "Angkat Gar," lirihnya parau. Saat telepon itu tak juga terhubung. "Halo, apaan sih? Gue lagi main game. Gak usah ganggu bisa gak?" Suara laki-laki yang sangat dicintainya terdengar marah membuat tangis itu seketika pecah kembali. Ia memeluk dirinya sendiri membenamkan wajahnya di antara lipatan tangan. "Gar," sakit, lirihnya tersengal-sengal. Isak tangisnya memenuhi ruangan yang gelap dan dingin mencekam. Gadis bernama Nayara Seren Ataleta itu tengah sibuk mengemas buku-buku sekolahnya ke dalam tas. Mata sembab yang mengerikan menjadi bukti bahwa ia melewati malam yang panjang dengan tidak mudah. Nia, sapaannya, menangis hebat semalaman karena sang ibu yang terus memukulinya. Hal itu dipicu karena Nia lupa mematikan kompor saat merebus air. Ia bukannya sengaja lupa, tapi karena sibuk membersihkan sepatu yang terkena hujan kemarin. Beberapa luka memar terlihat di lengan kecilnya. Memar bekas sabetan yang melintang dari siku hingga pergelangan tangan terlihat mengerikan dan sangat menyakitkan. Tapi bagi Nia itu adalah hal biasa, bahkan hanya pukulan kecil. "Pagi, Mai," sapanya kepada sang ibu yang tengah menikmati sarapannya. Fanny, ibunya, melirik Nia sekilas. Ia berdehem menaruh sendok yang berbunyi nyaring membuat Nia tersentak. "Kenapa anak pembunuh kayak kamu harus ada di depan saya?" Ucapan yang biasa dikatakan itu selalu membuat hatinya tertusuk hingga Nia tak mampu mengeluarkan suaranya. "Harusnya kamu yang mati, kenapa nggak kamu aja? Kamu tahu gimana menderitanya punya anak kayak kamu? Gara-gara kamu Nara mati, kenapa justru kamu yang masih hidup?" Teriaknya keras melempar piring yang langsung pecah. Susah payah Nia menelan sarapannya yang terasa pahit mencekik di tenggorokannya. Ucapan Fanny menusuk dalam hatinya, menancap dengan sangat kuat hingga menimbulkan lubang mengerikan di sana. "Ma, bukan aku yang bunuh Nara. Kenapa Mama gak percaya sih?" Tangisnya tumpah dengan bibir bergetar menahan tangis. "Ada apa sih? Pagi-pagi udah ribut." Seorang gadis berambut gelombang datang dengan tas di tangannya. Ia duduk di sisi Fanny yang menyambutnya hangat. "Kamu sarapan dulu. Jangan peduliin dia." Nia mengalihkan pandangannya yang menyakitkan saat Fanny justru bersikap sangat lembut pada kakaknya. "Ma, nanti siang aku mau ke mall sama temen-temen Ma. Pulang malam kayaknya." "Ya udah. Hati-hati ya," sahut Fanny lembut mengusap kepala gadis itu penuh kasih sayang. Nia menggenggam erat senduk di tangannya yang bergetar, rasa sakit dan pahit menusuk kerongkongan hingga hatinya. "Cepetan abisin makannya. Saya nggak mau lama-lama lihat kamu. Salah apa saya sampai Tuhan ngasih anak kayak kamu?" Nia menundukkan kepalanya dalam air matanya berjatuhan. Ibunya sendiri tega mengatakan hal itu selama masa pertumbuhannya. Nia tak pernah diperlakukan dengan baik layaknya seorang anak kandung semenjak Nara, kembarannya yang mati, jatuh dari balkon. Membuat Fanny menyimpan dendam karena pikirnya Nia yang sudah mendorong Nara hingga terjatuh. Padahal Nia pun anaknya, tapi entah kenapa ia sangat membenci Nia. "Ma, aku berangkat," gumam Nia mengusap air matanya kasar. "Semoga tidak kembali lagi," bisik Fanny menohok, dan tawa ringan kakaknya membuat Nia memejamkan mata dengan langkah gontai. Air matanya tak bisa ia bendung, bahkan sepanjang jalan ke halte bus pun ia menangis membuat orang-orang menatapnya penuh tanda tanya dan rasa iba. Tubuhnya bergetar saat memasuki bis. Ia mendudukkan dirinya di bangku paling belakang, bersandar di kaca depan telinga yang disumbat kaset. Suara musik yang mengalun membuatnya tenang dengan angin dingin pagi yang berhembus melalui kaca terbuka membuat Nia menutup matanya yang terasa panas, namun masih tersadar hingga ia merasa laju mobil yang melambat membuat mata. Gadis itu berdiri dan berjalan ke arah pintu karena sedikit lagi ia akan tiba di halte bus sekolahnya. Matanya memerhatikan anak-anak berseragam putih dengan rok hitam di atas lutut dipadukan blazer hitam dengan logo sekolah mereka. Hingga bis benar-benar berhenti dan Nia buru-buru turun dari sana. Ia tersenyum manis menghirup nafas untuk mengisi paru-parunya yang terasa kosong. Kembali ia memasang topang wajah baik-baik sajanya. "Nih, seorang gadis
cantik bertubuh lebih pendek berisi dengan rambut panjang bergelombang berlari ke arahnya. "Hai Lena, mata lo kenapa nih?" tanyanya heran saat melihat mata Nia yang bengkak. "Kurang tidur. Gue begadang baca novel," bohongnya. Selama ini tidak ada yang tahu soal masalah keluarga Nia. Gadis itu menyembunyikannya rapat-rapat. "Jangan suka dibiasain nih, nanti mata lo rusak," omil Alhena atau biasa disapa Lena, salah satu sahabat karib Nia sejak SD, SMP hingga SMA. Namun meskipun begitu, Lena tak pernah tahu tentang keluarga Nia. Suara derum motor yang familiar membuat Nia menoleh hatinya seketika mencelos saat melihat Gara pacarnya yang datang dengan seorang cewek yang tak lain sahabatnya sendiri, Bella. Bella tampak senang turun dari motor Gara lalu menghampiri Nia dan Lena dengan senyuman manisnya, namun justru semakin membuat hati Nia retak. "Saya berangkat sama pacar temen sendiri," sindiri Lena melirik Bella tajam. "Sariani, abisnya ban mobil gue kempes jati bareng Gara." Bella tak menggubri sindiran Lena, ia memegang tangan Nia dengan tatapan sendu. Nia mengangguk memerhatikan Gara yang menghampiri teman-temannya dan bukan dia yang sedari tadi tersenyum manis berharap Gara menghampirinya. Silahkan mencaci Nia sebagai cewek bodoh yang rela disakiti berulang kali, yang merasa baik-baik saja ketika diabaikan dan yang selalu tersenyum saat pacarnya sendiri lebih peduli dengan perempuan lain dibanding dirinya yang selalu disepelekan. Cinta itu buta dan bodoh. Tak ada yang sadar akan fakta itu saat hati yang sudah terlanjur luluh dan menetap memilih untuk rela disakiti daripada pergi mencari yang lebih baik. Dan begitupun dengan Nia yang tidak peduli sesakit apa Gara mengabaikannya, ia tetap mencintai laki-laki yang sudah hampir 1 tahun dengannya. "Hari ini pelajaran fisika ya? Mampus gue belum ngerjain tugas." Suara Lena terdengar panik di belakang sana. Ia mengusap kasar rambutnya lalu mengambil kaca untuk melihat kembali penampilannya. "Cantik," gumamnya. "Lena, mending lo salin tugas gue deh daripada kena hukum buan." Nia menyodorkan bukunya yang langsung diambil dengan penuh semangat oleh Lena. "Maksih sahabatku yang paling cantik," sahut Lena memuji dengan wajah berseri-seri. Nayara merasa namanya terpanggil membuat Nia menoleh. Ia tersenyum senang saat Gara berada di depan kelasnya. Baginya laki-laki itu tampak tampan, berbalut hoodie hitam dengan rambut yang acak-acakan. "Kenapa?" tanyanya girang menghampiri Gara. "Nih, aku beliin susu pisang pas ke Alfa semalam." Gara menyodorkan susu kotak rasa pisang kesukaan Nia, membuat gadis itu berseru dalam hati. "Makasih." "Ya udah, aku ke kelas dulu. Kamu semangat belajarnya," ucap Gara mengusap lembut kepala Nia lalu kembali ke kelasnya karena mereka berbeda kelas. Murid-murid IPA 2 berhamburan masuk dengan seorang guru wanita yang berjalan di belakang mereka. Perlakuan Gara yang menurut Nia manis yang membuat gadis itu kembali kuat. Kadang ia merasa sangat ingin putus, namun saat Gara memperlakukannya manis hatinya kembali luluh. "Assalamualaikum anak-anak," ucap Bu Wanda selaku guru fisika. "Waalaikumsalam Bu," sahut mereka serentak. Mata tajam guru wanita yang terkenal galak itu menyapu ke dalam kelas memperhatikan satu persatu muridnya. Mereka yang ditatap langsung menunduk atau pura-pura sibuk. "Baiklah, Ibu akan mulai pelajarannya." Buka halaman 33 bab 2, di situ tertulis tentang vektor dalam fisika. "Apa itu vektor dalam fisika, Bu?" tanyanya sendiri menatap murid-muridnya yang terdiam. Vektor adalah salah satu jenis besaran pada fisika yang memiliki nilai dan arah. Fenomena fisika yang termasuk dalam besaran vektor yaitu kecepatan, percepatan, gaya, momentum dan lainnya. Jelasnya sambil menulis sesuatu di papan tulis seperti angka-angka dengan garis-garis di sana. Semuanya terdiam menyimak dan mencatat materi pelajaran yang tengah diterangkan termasuk Nia. Ia tampak serius mencatat sambil mengangguk. Pelajaran ini agak sulit untuknya, tapi Nia harus bisa menguasai fisika. Berharap Feni bisa sedikit bangga dengannya. Tak terasa jam sangat cepat berlalu, namun Bu Wanda tampak masih bersemangat mengajar hingga ia selesai menjelaskan, lalu kembali duduk. "Bagaimana? Apa kalian mengerti?" tanyanya. "Mengerti, Bu," sahut pelan muridnya yang terlihat mengantuk dan ada juga yang sibuk mencoret-coret buku. Ada pertanyaan. Mereka menggeleng saling menatap seolah memberi sinyal untuk tetap tutup mulut. "Bu, WR dari Ibu gimana?" Semua mata tertuju pada seorang gadis berkacamata yang duduk di depan. Gadis cantik yang dikenal akan kepintarannya. "Uyo,
caper, seru satu kelas menyorakinya. Bu Wanda memukul meja dengan keras. Ia berdiri membuat satu kelas itu terdiam membisu. Mata tajamnya menyapu satu persatu tatapan tajam itu seperti menguliti mereka hidup-hidup. Siapa yang tidak senang dengan tugas dari saya? Tanyanya lantang, namun tak ada sahutan. Semuanya hanya diam takut. Kenapa kalian diam? Bukannya tadi nyorakin nanda kanceng? Yalah Bu. Ya udah sih, tinggal kumpulin aja tugasnya, jangan dibikin ribet. Salah seorang murid menyahut dengan beraninya, membuat Bu Wanda langsung menggeram rendah. Naresh, kamu jangan kurang ajar ya. Laki-laki bernama Naresh yang duduk di belakang sana menghela nafas kasar. Sekarang juga ibu minta kamu keluar dari kelas ini. Teriaknya menggelegar membuat sisi kelas terperanjat. Dengan santainya Naresh berdiri lalu berjalan ke keluar. Tak ada raut ketakutan di wajah itu. Dan tak lama kemudian, baru saja selangkah ia keluar, bel sudah berbunyi membuatnya berbalik masuk kelas dengan cengiran di wajahnya. Silakan ibu yang keluar, ucapnya dengan berani membuat Bu Wanda menatapnya tajam. Tugas kumpulin gini ya dan bawa ke kantor saya, kata Bu Wanda kesal. Baik Bu. Dengan wajah muram Bu Wanda keluar dari kelas membuat tatapan murid terus mengakorinya hingga tak lagi terlihat. Gila lo ya Ras. Hampir aja kita dapat masalah, seru Laina sembari merapikan rambutnya. Yaelah, cuman Bu Wanda doang, sahut Naresh santai. Kalau bukan gara-gara si Nanda nggak bakal Bu Wanda ingat soal PR. Cibir genta mengebrak meja Nanda yang langsung berseru memakinya. Lo duluan aja ke kantin, nanti gue nyusul, kata Nia mengangkat setumpuk buku yang membuatnya meringis merasakan tangannya yang berdenyut sakit. Bisa nggak Nek? Tanya Lintang berdiri sesaat di samping Nia. Bisa kok Lin, sahutnya lalu beranjak keluar kelas. Nia melangkahkan kakinya menuruni tangga perlahan karena ruang guru adanya di lantai dasar dan tumpukan buku itu membuat Nia kesulitan berjalan. Dato diri lo nikung pacar temen sendiri. Samar-samar ia mendengar suara gaduh di lorong orang raga membuatnya menghampiri ke sana. Terlihat Bella dan beberapa anak yang sebagian Nia kenal. Depan Bella ada Rizka dan Utami, anak dari kelas IPA 1. Mereka terlihat sedang memaki Bella. Awalnya Nia ingin menghampiri Bella, namun ia urungkan saat melihat Gara sudah berada di sana, dan hal yang membuat hatinya tercubit saat melihat Gara menarik tangan Bella ke belakangnya seolah melindungi gadis itu. Tak mau ambil pusing, Nia pun bergegas ke tujuan utamanya, ruang guru. Bersambung.